perjalanannya masih ngerunning ini aja, perusahaan saya. Terus udah kayak gitu bikin produksi, apa ya, bentar lagi pengen bikin live minuman, buat juga kolaborasi ini apa, bikin live diamond untuk laki-laki. Terus ya udah hopefully apa ya, bikin acara TV, acara YouTube di YouTube bareng sama Mbak Luna namanya. Iya, yang di Kader, sebenarnya soto Betawi Miyamoto itu sekarang bukannya tutup, masih ada. Kemarin juga sempat viral gitu, ada soto Betawi yang harganya membuat soto Betawi yang soto Betawi di Jepang yang harganya membuat geger netizen gitu. Dan kemarin tuh ada berita itu. Sebenarnya itu nggak tutup secara toko tutup gitu, enggak gitu, tapi secara share udah dijual ke partner lokal. Waduh, jangan, kalau ditanya berapanya, dia bayangin aja lah buka tempat di Kanda Tokyo gitu kan, maksudnya salah satu kota yang paling mahal, udah bayangin aja. Kalau M-an, ember. Saya nggak suka ngomongin uang. Gitu. Rugi kan? Oke, cukup banyak apa ya, mengeluarkan energi secara tepat guna. Energi itu kan banyak gitu, tenaga yang kita keluarin, modal yang kita keluarin secara tepat guna, itu akan menentukan keberhasilan bisnis atau enggak. Yang penting resiko manajemennya bisa terukur. Bikin perusahaan sendiri sih dari tahun 2019 atau 20 ya? 2019 gitu. Tapi ketidakberuntungan, alhamdulillah ada ketidakberuntungan yang terjadi. Begitu baru mulai langsung COVID, jadi ya begitu. Tetap harus disyukuri. Kesulitan yang pernah dialami Ya, kesulitan. saat merintis karir sebagai bisnismen apa sebagai aktor? Pokoknya sebagai merintis karir apapun gitu. Oke, kalau karir sebagai aktor pastinya banyak orang yang tidak mempercayai apa yang kita bikin sebagai talent gitu. Mereka kayak memandang rendah kebisaan kita dalam berakting gitu kan. Talenta kita diremehkan, ya, biasa aja. Semua orang sepertinya mendapatkan itu, tidak perlu ada yang harus di glorify tentang hal itu. Kalau misalkan sebagai businessman, biasanya ya rugi, ya kan, terus udah kayak gitu ternyata tidak tepat sasaran, dan itu adalah suatu hal pembelajaran. Jatuh 7 kali harus punya kekuatan bangun 8 kali, sesimpel gitu. Untuk di dunia acting mungkin sekarang pilihan saya karena syuting film dalam skala besar belum diperbolehkan. Saya akhirnya berpikir untuk memulai bisnis, dan kalau pengen jadi bisnismen emang saya nggak pernah menganggap diri saya sebagai seorang aktor, saya lebih senang menganggap diri saya sebagai seorang bisnismen. Karena menurut saya ada kepuasan yang saya terima di dalam hati ketika mendapatkan makanan enak dengan harga yang affordable, dengan harga yang secukupnya gitu, itu senang banget. Di banyak kok di area Mangga Besar, ada juga sotomi di area Tebet, terus kayak gitu. Saya senang makan gerobak-gerobak gitu, sotomi, bakso, sama warteg. Nggak apa-apa, asal kita tahu gimana cara untuk menolak secara halus, dan lebih kepada memberikan edukasi ke mereka bahwa nanti saya akan datang ke mejanya kamu kalau misalkan saya udah selesai makan, jangan pada saat saya makan sekarang gitu. Dan tergantung cara penyampaiannya aja. Jadi kalau kita nyampainya secara sopan, mereka pasti ngerti. Oh iya mas, gitu. Iya mas, tadi saya datang ke tempat mas, selesai saya udah makan. Mas makasih ya gitu, ya gitu. Jadi, tapi saya selesai makan, saya pasti datang ke mejanya. Oh iya, itu soto Betawi yang saya bawa itu tuh karena saya suka makan kuliner itu. Jadi itu makanya saya bawa soto Betawi yang saya bawa ke Jepang itu karena saya pelanggan di situ. Oh, berawal dari situ. Iya. Karena menurut saya ini potensial gitu, apalagi market Jepang itu suka specialty food gitu. Jadi bukan kayak buka restoran Indonesia, bukan gitu. Tapi masyarakat sana itu market assessment yang udah saya lakuin bersama tim itu suka kayak soto apa sih? Jadi kita emang jualnya soto aja. Jadi kayak di sana itu kan ada kayak warung kecil tapi rame banget yang ngantri karena jualannya cuma itu aja, ramen doang. Enggak random.
buka ini tanya-tanya teman, tanya-tanya komunitas yang emang suka nyari-nyari makanan kaki lima, terus kayak gitu cari informasi, dan nggak random kan, nggak random. Dunia entertainment itu ada habisnya. Kadang ketika kulit kita berkerut, insya Allah tidak, tangan kita buntung, cacat, atau misalkan kita kecelakaan atau gimana, insya Allah kita semua pengennya baik gitu. Tapi ketika secara visual kita udah tidak lagi diminati, itu ada habis ya. Tapi kalau dunia bisnis, selama otak kita masih jalan, mau muka kita bentuknya bakal kayak gimana, mau badan kita masih lengkap atau tidak, gitu, itu akan tetap jalan terus. Itu keuntungannya.